10.000 jadi 10 juta. Kok bisa? Nah, di sini saya pengen sampaikan ya pengalaman seorang teman yang kebetulan juga partner bisnis saya. Dan di sini dia juga menerapkan law of attraction. Dari situ kita akan bagikan ilmunya dan kita akan bedah bareng di sini. Kenapa bisa ya? Dan Anda jangan berpikiran, wah nanti sumbernya dari mana, terus bagaimana cara dapatnya, bla bla bla. Ya, di sini saya bukan untuk meminta uang. Saya di sini berbagi ilmu dan ini teman-teman juga bisa aplikasikan dalam kehidupannya. Jadi intinya kita di sini belajar bareng. Saya bukan menggurui, saya bukan mengajari, tapi saya berbagi di sini biar teman-teman juga tambah wawasannya dan teman-teman bisa menjadi orang yang berkelimpahan. Ketika teman-teman ini udah jadi orang yang berkelimpahan, wah sangat bahagia banget saya ya. Karena apa? Kita bisa belajar bersama dan mungkin suatu saat ketika bertemu bisa bertukar pengalaman, bertukar ilmu juga ya. Biar nggak terlalu lama, saya pengen cerita dulu nih kenapa ini bisa terjadi. Dan setelah itu kita bedah bagaimana itu bisa terwujud dan itu bisa menjadi sebuah kejutan yang sangat luar biasa. Dan ini tidak pernah disangka-sangka juga. Jadi keajaiban itu memang ada dan Tuhan selalu memberikan keajaiban bagi hambanya yang percaya. Dan ketika kita percaya keajaiban itu ada, maka keajaiban itu akan datang. Bermula begini, ketika beberapa minggu yang lalu saya ketemu nih dengan partner bisnis saya karena kita mau ada project di tahun depan dan nanti kita juga akan banyak share ya tentang pengalaman-pengalaman ya mungkin orang lain dari nol sampai dia jaya, sampai dia sukses. Kita akan berbagi dan kita akan sampaikan bagaimana polanya dan bagaimana ilmunya. Ketika itu kita sedang diskusi bareng ya di salah satu kampus. Nah, dia bilang kepada saya bahwa ketika waktu itu dia mengantar anaknya ke sekolah dan ketika sudah mengantarkan anaknya ke sekolah, beliau pulang nih dan di jalan beliau ketemu seorang bapak yang sedang mengantarkan anak gadisnya untuk sekolah juga, namun motornya macet, motornya nggak mau nyala. Dipikirnya itu kehabisan bensin, maka didekatin dan mau dibantu untuk mencari bensin ya bisa nyala lagi. Ternyata begitu ditanya ke bapak itu menjawab kalau memang motornya mogok, bensinnya masih ada, jadi memang motornya rusak. Sudah sampai di situ teman saya juga bercerita bahwa dia ketika itu membawa uang hanya 20.000 dan 10.000 diberikan kepada putrinya untuk uang saku sekolahnya dan beliau hanya pegang 10.000 juga. Dan ketika itu saat bapak-bapak itu ditanya dan bapak-bapak itu menjawab bahwa itu motornya bermasalah, akhirnya ditunjukin bengkel karena waktunya udah mepet nih, sudah mau masuk sekolah. Jadi putrinya bingung kan, pasti terlambat. Begitu sudah dikasih tahu, oh bengkelnya di sana tapi agak jauh, sabar aja, jalan aja ke sana. Dan teman saya memberikan pertolongan nih ceritanya ya kepada putrinya dan bilang kepada bapaknya, gini aja, bapak bawa motornya ke bengkel biar putri bapak saya yang antarkan. Oke, habis itu si bapaknya tanya nih ke putrinya, kamu mau nggak, percaya nggak? Ya udah nggak apa-apa diantar. Nah akhirnya percaya kan. Nah setelah itu apa, sebelum berangkat teman saya ini bilang nih ke putrinya bapak itu, kamu hubungi guru kamu, bilang kalau kamu terlambat, ada kendaraan bapakmu macet. Nah akhirnya udah dihubungilah tuh gurunya dan gurunya nggak apa-apa, yang penting kamu bisa datang ke sekolah dengan selamat. Oke, setelah itu apa? Teman saya tanya, sekolahnya di mana? Dipikirnya dekat di SMA 3. Nah dipikir di kota teman saya tersebut dan ternyata ketika si anak sekolahnya itu jawab, ternyata sekolahnya itu di luar kota. Bayangin tuh, teman saya hanya bawa motor, hanya pegang waktu itu 10.000. Dan akhirnya ya sudah, teman saya siap untuk mengantarkannya karena tadi sudah janji mau bantu untuk mengantarkan anak itu sekolah. Dan begitu diantar, udah jauh banget nih. Dan itu mungkin 10.000 tadinya dipikir, ya udahlah ini cukup untuk bensin karena hanya bawa motor. Setelah itu, sampai di sekolahnya dengan selamat, teman saya bilang ke anak itu dan anak itu disuruh untuk menghubungi bapaknya tadi kalau sudah sampai di sekolah dengan selamat. Dan bapaknya sudah sangat berterima kasih. Habis itu teman saya pulang aja ya setelah mengantar karena udah janji jaraknya ya lumayan jauh. Habis itu udahlah
10.000 untuk sarapan aja, kayaknya bensin motornya sampai untuk di rumah. Dan teman saya berhenti untuk sarapan nih, makan. 10.000 cukup untuk makan. Setelah itu pulang, ya kan udah nggak mikir macem-macem. Intinya sudah menolong orang waktu itu. Dan gak lama kemudian di rumah ada yang menghubungi lewat telepon dari sebuah lembaga ya. Dan saya nggak sebutkan lembaganya. Akhirnya apa? Teman saya menyanggupi. Oke lah, nggak apa-apa. Saya terima nih tawarannya untuk membuatkan sebuah perumusan ya. Perumusan untuk sebuah proyek. Jadi teman saya bekerja beberapa minggu untuk membuat rumusan-rumusan yang dibutuhkan. Setelah satu udah disetujui, muncul lagi satu. Dan juga menawarkan yang sama ya polanya. Dan pekerjaannya pun sama karena itu juga dalam lembaga yang sama. Dan teman saya ya udah oke, yang penting beda harinya. Setelah itu ya sudah kan, teman saya juga nggak mikir nanti dapat bayaran berapa, dapat fasilitasnya apa, udah nggak mikir. Oke, udah habis itu apa? Setelah proyek selesai dan sebelum ketemu saya, teman saya ini dihubungi lagi, diminta nomor rekeningnya dan akhirnya dikasih. Beliau mendapatkan dari masing-masing itu lebih dari 5 juta ya. Berarti kalau dua udah 10 juta lebih, mungkin bisa 11 juta, 12 juta. Dari situ apa? Ada sesuatu yang mungkin orang itu lupakan, orang itu tidak menganggapnya itu adalah hal penting. Namun kita akan bahas di sini kenapa itu bisa terjadi dan kenapa itu di luar dugaannya ya. Yang jelas jangan libatkan logika dalam kita mengirimkan sinyal atau mengirimkan impian kita kepada alam semesta. Kita langsung mulai di poin pertama, niat tulus. Nah, pertama tadi karena niatnya tulus mau mengantarkan, dipikir masih satu kota, ternyata itu di luar kota dan jaraknya cukup jauh. Habis itu ya sudah, karena niatnya udah ada nih untuk ngebantu, udah sanggup, ya sudah tetap dianterin meskipun ya mungkin deg-degan juga, cukup nggak nih duitnya, bensinnya cukup atau enggak, dan nanti gimana di jalan juga nggak tahu. Yang penting udah ada niat tulus, jalani dan berpikir positif itu harus. Dan ketika itu ya sudah, akhirnya apa yang ditujukan kepada orang yang ditolong tadi sudah tersampaikan dan dirinya juga baik-baik aja dan mereka pun nggak kenal. Mungkin ada doa-doa dari orang lain atau orang yang pernah ditolongnya tersebut. Kalau niat kita tulus, segala sesuatu itu datang tanpa kita duga. Langsung di poin kedua, tidak mengeluh ya. Dengan tidak mengeluh, jadi udah sanggup, terus tidak membatalkan karena wah jauh banget nih, wah ternyata luar kota, kupikir di sini-sini aja. Nah misalkan seperti itu, mungkin kejadiannya juga udah lain, udah beda hasilnya. Dan ketika tidak mengeluh, ya sudah akan ada yang namanya jalan yang itu tiba-tiba muncul tanpa dipikir sebelumnya. Karena Anda tahu, kita nggak perlu memikirkan caranya. Jadi Tuhan akan menggerakkan sesuatu yang itu bisa menjadi sebuah cara. Karena cara kita dan cara Tuhan itu beda. Karena rencana kita bagaimana, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dan itu adalah hal positif. Itu perlu disyukuri. Karena apa? Sebelumnya nggak kepikiran bakal dapat penghasilan segitu dan kerjanya itu juga nggak berat-berat amat dan itu sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Ini sangat luar biasa. Kita langsung lompat ke poin ketiga biar nggak lama ya videonya ya. Poin ketiga adalah melupakan. Jadi ketika kita berbuat baik kepada seseorang, ya sudah lupakan aja. Jangan pernah kita pikirkan lagi, jangan pernah kita ungkit, jangan pernah kita terngiang-ngiang, wah aku udah bantu ini tapi kok nggak ada dapat sesuatu. Nah itu sama aja kita bertransaksi ya, sama halnya itu kita berdagang. Jadi ibaratnya kita membantu seseorang tapi kita mengharap imbalan, padahal itu sesuatu yang bersifat sosial. Kecuali Anda berbisnis, ya itu memang harus. Ketika sudah dilupakan, biasanya akan ada sesuatu itu yang mendatangi kita dan itu akan menjadi sebuah ya mungkin solusi bagi kita dan itu adalah sebuah peluang yang sangat luar biasa. Dan gak semua orang bisa mendapatkan mental-mental yang bisa melupakan, punya niat yang tulus, terus tidak mengeluh. Itu tidak semua orang bisa memilikinya ya. Jadi teman-teman bisa copy paste apa yang saya sampaikan di sini. Jadi teman-teman bisa pelajari atau ambil hikmahnya. Oh ternyata begini ya. Jadi jangan mengingat-ingat sesuatu yang udah kita berikan kepada orang lain dan kita juga harus mengingat kebaikan orang lain yang sudah diberikan kepada kita. Karena apa? Itu akan menarik energi yang namanya energi keberlimpahan juga. Entah
dalam aspek apapun ya. Mungkin kesehatan, mungkin keuangan, mungkin apapun yang menjadi tujuan kita. Kita langsung lanjut ke poin keempat. Ambil peluang. Ambil peluang ini adalah ambil kesempatan. Seperti contohnya teman saya tadi dapat tawaran langsung oke dan diterima. Dan tidak memikirkan entah nanti dapatnya berapa, entah dikasih atau enggak, fasilitasnya apa. Dia nggak pikirkan. Tapi intinya ya sudah. Pokoknya diokein aja. Ini orangnya bisa dipercaya. Dan itu ternyata memberikan dampak yang sangat positif banget. Dan itu sesuatu yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Karena segala sesuatu itu kadang datang tanpa ngasih tanda. Tiba-tiba aja nih dapat tawaran, tiba-tiba dicari orang nih, kita ditawari untuk mungkin mengelola sebuah usaha, mungkin dikasih modal, mungkin kita diberikan sesuatu yang itu kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Jadi teman-teman selalu belajar dan teman-teman juga harus bisa mengelola yang namanya kondisi mentalnya ya. Jadi biar menjadi orang yang berkelimpahan. Ketika kita meminta-minta, itu energi kita rendah. Karena apa? Kita merasa kekurangan. Tapi kalau kita menjadi orang yang ya udahlah, kalau bantu ya sudah. Akan tiba di mana kita akan mendapatkan sebuah kesempatan yang itu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan itu memberikan hasil yang di luar logika kita. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih